Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatal iman, ayah bunda, saudara-saudariku jamaah Masjid As-Sakinah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan seorang mukmin adalah tatkala Allah berikan kepadanya rasa syukur akan nikmat Allah. Bersyukur itu sendiri adalah nikmat dan perlu disyukur. Dan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dengan bersyukur kepada Allah, jalan mengundang kembali nikmat Allah. Terus bersyukur, ditambah lagi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya orang-orang beriman, dia akan ridho dengan apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena Allah Maha berkehendak dan Allah Maha tepat setiap keputusannya untuk kita. Salawat dan salam atas hamba pilihannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga beliau yang mulia, para sahabat setia radhiyallahu anhum. Semoga kita bisa mengikuti jejak langkah mereka untuk mencari keridhaan Allah dan juga syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat untuk pengurus baru jajaran DKM As-Sakinah. Ini pekerjaan yang paling mulia. Kalau sebagian kita hari ini katakanlah ada kurang pendapatan, ada kurang penghasilan, bahkan kehilangan pekerjaan tetapnya, maka berbahagialah orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah diberikan pekerjaan yang sangat mulia, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Kalau mau lihat orang-orang beriman itu yang mana? Orang-orang beriman itu yang mau memakmurkan rumah Allah dan dia yakin betul untuk hari akhirat. Kalau setiap tahun kita targetkan pulang kampung, kalau setiap tahun kita rencanakan bahkan siapkan segalanya, kalau bisa mobil baru,
Kalau bisa bawa perbekalan yang membahagiakan, menggembirakan orang-orang di sana, kita bawa yang terbaik. Jangan lupa, semua kita pasti akan kembali ke kampung sesungguhnya, yaitu akhirat. Dunia ini persinggahan. Berapa lama kita mendiami bumi ini? Mungkin hanya hitungan puluhan tahun, 60 tahun, 70 tahun. Ada yang lebih daripada itu. Dan sudah langkah yang lebih dari 100 tahun. Tapi kehidupan akhirat nanti adalah kekal dan abadi. Sayangnya sebagian kita melupakan itu. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat adalah jauh lebih baik dibandingkan dunia. Dan akhirat nanti adalah kekal, tidak sebagaimana dunia ini. Maka ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah, mengurus rumah Allah, insya Allah menjadi perbekalan kita untuk menuju kampung akhirat. Dalam suatu kali perjalanan umrah kami bertemu dengan salah seorang jamaah dari Sulawesi. Ketika selesai tawaf, sama-sama minum air zam-zam. Kemudian kita menghadap Ka'bah. Dia perhatikan Ka'bah dengan tajam. Saya berada di sebelahnya. Kemudian saya tanya, kenalan, menyapa, saling mendoakan. Semoga umrah kita sama-sama diterima oleh Allah. Lalu saya tanya, maaf, kok sepertinya Bapak memperhatikan Ka'bah itu sangat luar biasa dengan tatapan saja. Apa kata beliau? Iya, karena rasanya kayak mimpi. Saya seperti nggak yakin sudah ada di sini. Loh, apa yang bikin tidak yakin? Akhirnya beliau sampaikan, apalah saya hanya menjadi ojek sepeda motor. Penghasilan saya tidak seberapa, tapi Allah takdirkan saya bisa sampai di sini. Jadi jangan pernah khawatir menjadi ojek motor. Insya Allah kamu motor bisa berangkat. Kalau motornya dijual selesai urusan. Berangkat beliau. Tapi saya pikir ada sesuatu mengapa beliau bisa berangkat. Kemudian beliau bilang, ibu saya sudah tua, ingin berangkat umrah. Keluarga saya tidak ada yang bisa mendampingi, dan akhirnya keluarga saya memutuskan saya untuk mendampingi ibu. Dan alhamdulillah sejak umrah ini beliau bilang, saya sudah beberapa kali menggendong, membawa ibu saya untuk mencium Hajar Aswad. Dan Allah takdirkan kami bisa mencium Hajar Aswad. Tapi saya tanya lagi, ada nggak yang lain? Nah ini dia. Apa beliau bilang? Saya ini ojek, tapi alhamdulillah karena sering ke masjid, saya dipercaya untuk menjadi takmir masjid, ngurus masjid. Padahal saya nggak punya ilmu nggak apa, baru beberapa bulan dan saya berusaha menjalani dengan sebaik-baiknya. Begitulah ternyata mengurus rumah Allah di dunia di kampung halaman, Allah hadirkan ke Baitullah, ke Masjidil Haram. Allah datangkan ke Baitullah, Allah berikan jalan, itu baru dunianya. Belum lagi dengan hal-hal yang lainnya. Mudah-mudahan semua kita diangkat imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Masjid As-Sakinah ini insya Allah makin makmur. Namanya udah As-Sakinah. Kalau bahasa kita sakinah itu tenang. Makanya kalau datang ke masjid ini insya Allah tenang. Apalagi kalau senderan. Senderan, selonjoran, oh nggak apa-apa. Orang suka bilang begitu. Bersandar itu hanya kepada Allah, nggak boleh kepada selain Allah. Termasuk tembok. Dan apa-apa. Kan kita ada kebutuhan barangkali bersandar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, as-sakinah. Dan yang harus kita yakini adalah as-sakinah. Kalau kita tenang, pasti ada yang ngasih tenang. Pasti ada yang ngasih ketenangan. Ini tema kita kan tentang bahagia. Saya mau tanya, ini kira-kira yang hampir bahagia apa enggak? Walaupun
walaupun ada di balik masker saya tahu kok sebenarnya. Sudah berapa bulan pakai masker? Alhamdulillah sudah berbulan-bulan. Ibu perlu diperiksa, jangan-jangan kumisnya sudah tumbuh. Ya Allah Akbar. Sakinah. Nah ini kalau kita pengen bahagia, gak perlu ada pandemi corona atau tidak. Kami bahagia itu kapan saja, dimulai dari mana? Dari sakinah. Sakinah itu di mana? Di hati kita. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan, yang memberikan, yang menyematkan as-sakinah, ketenangan itu fi qulubil mu'minin, di hati orang-orang beriman. Idealnya orang-orang beriman selalu bahagia. Jadi kalau ada orang beriman gak bahagia, perlu dikoreksi imannya. Apakah sedang menurun? Apakah dia sedang lalai? Apakah dia memang sedang asik dengan maksiatnya? Apakah dia gak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan as-sakinah di hati orang-orang beriman. Makanya bahagia sekali nih warga Geria Sakinah datang ke Masjid As-Sakinah. Sakinah namanya. Ya, Masjid As-Sakinah insya Allah tenang. Pokoknya punya utang datang ke sini insya Allah tenang. Pengen sehat datang ke sini tenang. Ada apa saja insya Allah ditenangkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah duduk di As-Sakinah, sudah datang ke Masjid As-Sakinah ini, masih ada yang kurang tenang, koreksi hati kita. Kenapa? Kita datang ke rumah Allah, kita datang ingin merasakan rahmat kasih sayang Allah, kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, maka yakinlah anzalas sakinah fi qulubil mu'minin, hati kita akan diberikan ketenangan. Mudah-mudahan semakin makmur masjid ini dan semakin sakinah hati kita semua. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara tentang pandemi corona, saya hanya mengajak kepada kita semua begini. Corona itu kelihatan, kita nggak lihat, tapi percaya banget, percaya itu ada. Artinya adalah kalau baru makhluk corona yang gak kelihatan sudah kita percayai, lalu bagaimana dengan makhluk Allah yang lain yang jelas nampak di kepala kita, di mata kita, bahkan makhluk-makhluk yang gak kelihatan. Artinya apa? Setiap yang tercipta pasti ada yang menciptakan. Setiap makhluk pasti ada yang menghidupkan. Dan setiap kejadian, setiap peristiwa pasti ada yang menakdirkan. Terlepas dari cerita rekayasa untuk kepentingan politik, untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan kekuasaan, untuk urusan dunia, itu hanyalah cerita-cerita dalam kata-kata kita dan boleh jadi fakta. Tapi faktanya adalah bahwa makhluk itu ada dan orang beriman meyakini setiap yang ada pasti ada yang maha mengadakan. Yang ada pada masanya boleh menjadi tiada, tapi yang maha ada dia akan tetap ada. Kata Buya Hamka, sekalipun kata ada itu sudah tiada. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini singkatnya saya ingin mengajak kepada kita semua, dalam situasi apapun tidak bisa kita melalaikan diri meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia yang memberikan ketenangan, kebahagiaan kepada kita semua. Yang kedua, setiap makhluk tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepuas-puasnya singa, sepuas-puasnya harimau, kalau dia tua
tetap aja nanti disebut macan ompong. Kalau udah tua, mungkin kekuatannya berbeda dengan saat dia muda. Segagah-gagahnya orang, tetap aja dia bisa sakit. Bahkan orang yang terdekat dengan Allah sekalipun muncul makhluk dari dunia lain. Ada satu panah dia. Sampai mana tadi itu? Di dunia lain. Di dunia lain. Ya. Segagah-gagahnya orang, kalau ada waktunya sakit-sakit sekalipun, dia orang yang paling terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan An-Nabi, Ar-Rasul, orang yang menjadi Nabi Allah, orang yang menjadi Rasulullah, utusan Allah, bahkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya disandingkan dengan Allah. Syahadatain, syahadat kita kepada Allah dan Rasulullah, di mana-mana ditulis Allah, Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Apakah beliau tidak mengalami sesuatu cobaan, ujian? Bahkan apakah beliau tidak sakit? Memang beliau jarang sakit, bahkan tidak sakit, hanya beberapa saat menjelang kewafatannya beliau baru sakit. Tapi artinya semua mengalami itu. Ujian kita belum kayak Nabi Ayyub alaihissalam, sekujur tubuhnya sakit kemudian diisolir. Ujian kayak kita ini belum apa-apa. Nabi Nuh alaihissalam, nabi-nabi yang lain, bahkan ada nabi yang digergaji, dibunuh dan lain sebagainya. Maka ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita kembali kepada Allah, sekali lagi takdir Allah itu berlaku. Masya Allah fa'al, Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Sehingga kalau bicara corona, wajib kita ikhtiar. Bagaimana sahabat diingatkan, kalau punya ontak dia diikat, jangan dilepas. Kenapa? Bisa kabur. Kalau punya motor dikunci. Dikunci aja masih bisa kabur. Dibawa orang, apalagi nggak dikunci. Ada ikhtiar. Kita pakai masker, kita menjaga jarak, kita bersih-bersih. Alhamdulillah sabun sekarang laku di mana-mana. Kita berusaha melakukan apa yang menjadi supaya kita selamat. Maka ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ikhtiarlah diri kita. Tapi lihat artinya apa? Orang yang Allah takdirkan terpapar oleh virus ini kena bagaimanapun dia. Tapi orang yang Allah tidak takdirkan kena virus ini nggak bakal kena. Lalu apakah ini akan mematikan? Ingat, mati itu karena sudah sampai ajalnya. Mati itu karena kesempatan durasi kehidupannya sudah habis. Artinya tidak perlu corona, kalau sudah ajal, ajal. Habis minum teh meninggal. Teh apa mbak? Artinya apa maksud saya? Kapan saja. Ajal itu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah waktunya enggak bisa dimajuin, enggak bisa dimundurin, enggak perlu pakai corona. Kalau sudah ada ketentuan Allah berlaku. Sebagaimana mari kita yakini Allah Maha menyembuhkan orang yang terpapar corona. Kalau Allah takdirkan sembuh, maka insya Allah kesembuhan Allah akan berikan kepadanya. Sehingga apa? Sekali lagi, wajib ikhtiar buat kita. Lalu berserah diri kepada Allah yang Maha menakdirkan segalanya, dan yakinilah Allah yang Maha mengatur segalanya. Maka mintalah sembuh dari Allah, mintalah sehat dari Allah. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini keyakinan yang harus kita bangun, bahwa segala sesuatu terjadi dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu
Dia dalam Al-Quran surah Al-Hadid, Allah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Musibah yang ada di muka bumi ini, yang menimpa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, fi kitabin min qabli an nabra'aha, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Sudah ada catatannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sangat mudah bagi Allah. Segala sesuatu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kalian tidak terlalu merasa kehilangan dengan apa yang luput dari kalian. Kalian jangan menyesal, kalian jangan stres, kalian jangan merasa kok di dunia berakhir dan lain sebagainya. Tidak. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, tapi juga jangan kegeeran dengan apa yang Allah beri kepada kalian. Gue dong kuat, kenapa main sepedaan terus? Pulang main sepeda berikutnya ngejoprak. Gue dong kuat, gula darah bagus, cek ini bagus, kolesterol bagus, ini bagus. Kalau di waktunya juga waktu. Nah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tafrahu bima atakum. Oh, orang lain dalam keadaan susah, kehilangan pekerjaan, kurang pendapatan, penghasilan, saya dong proyek alhamdulillah gak pernah putus-putus dan sebagainya. Jangan sombong. Allah tidak menginginkan orang-orang yang sombong. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah gak suka sama orang-orang yang sombong. Makanya sering-seringlah kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala? Kita cuma dititipin nikmat, dan perlu diketahui nikmat itu baru sedikit saja. Kalau nikmat itu hitungannya dalam 100%, 99% masih disimpan oleh Allah untuk di akhirat nanti, maka yang diberikan hanyalah sisanya di dunia ini. Nikmat yang ada di dunia ini hanyalah nikmat seberapa dari yang Allah sediakan buat orang-orang beriman. Jadi kalau hari ini ada yang merasakan kenikmatan, ingat itu baru seperberapa dari kebahagiaan yang disiapkan oleh Allah di akhirat nanti. Termasuk kalau orang merasa susah di dunia, belum seberapa susahnya dengan di akhirat nanti. Dulu ada cerita Yahudi miskin, jualan minyak. Ada qadhi, beliau ini hakim muslim, diberikan kekayaan oleh Allah, bahkan mendapatkan fasilitas. Dikasih kendaraan yang bagus, kuda yang bagus, kemudian ada pengawalnya kanan kiri. Akhirnya Yahudi protes. Tuan Qadhi, bukankah dalam agama Anda itu ada keterangan menjelaskan? Yahudi aja nyimak. Ya, dia bilang dalam keyakinan Anda bukankah gini katanya, dunia ini adalah penjara buat orang beriman dan surga buat orang-orang yang tak beriman. Tapi sebaliknya, sekarang kok kenyataannya beda. Aku hidup dalam keadaan susah, kau ternyata sekarang hidup dalam keadaan senang, dibahagiakan, bahkan berlimpah. Apa jawaban sang Qadhi? Iya, apa yang aku dapatkan hari ini dengan keimananku belum ada apa-apanya dengan nikmat yang nanti Allah sediakan untukku. Tapi engkau merasa susah dengan ketidakberimananmu, kau merasa susah, sulit, kau merasa miskin. Hari ini belum ada apa-apanya dengan apa yang akan kau rasakan nanti di akhirat. Jadi buat kita orang-orang beriman ini,
tidak memandang dunia ini segalanya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat diberi oleh Allah, tapi juga ada pasangannya, musibah itu menghampiri. Tidak selamanya kelihatan bahagia dalam pengertian ini, itu, dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada kesedihan, ada air mata. Bahkan boleh jadi di balik kesedihan, di balik kesusahan, di balik air mata, justru ada kebahagiaan yang kita dapat. Hari ini yang tadinya jarang ngumpul sama keluarga, alhamdulillah dibatasi kegiatan di luar rumah, alhamdulillah akhirnya sering ngumpul sama keluarga, makan bareng. Bukankah boleh jadi itu yang dirindukan oleh anak-anak? Suami istri yang jarang bersama karena pekerjaan, alhamdulillah sekarang lebih banyak waktu bersama. Orang tua selama ini mungkin sudah cukup menyerahkan anaknya kepada para guru, dititipkan di taman pendidikan, dititipkan di sekolah, bangku kuliah. Adakah para orang tua punya perhatian penuh kepada anak-anaknya? Alhamdulillah sekarang para ibu berubah jadi guru. Bahkan repot juga ya. Anak tiga kali Zoom, tiba-tiba berubah menjadi ahli IT mendadak gitu. Anak yang ini harus Zoom, anak ini Zoom, anak yang ini Zoom. Belum lagi tugasnya luar biasa. Betapa beratnya menjadi guru. Baru ngurusin 3 orang. Gimana guru yang satu kelas? Gimana yang satu sekolah? Allahu Akbar. Berarti kita memainkan peran itu. Sepeda yang kemarin gak ditengok, udah beli 10 tahun yang lalu gak dipakai, dipojokkan, burukan. Alhamdulillah sekarang dipakai. Oh, main sepedaan, akhirnya sama tetangga yang jarang ketemu. Biasa begitu kan, apalagi masih muda-muda, pergi gelap, pulang gelap. Kalau ditanya gimana tetanggamu, Allah gelap. Jarang ketemu, pergi gelap, pulang gelap, Allah apa. Sekarang alhamdulillah ngopi bareng, sepedaan, olahraga, yang tadinya gak biasa, alhamdulillah Allah kasih. Jadi di balik apapun pasti ada hikmah dari Allah. Maka kalau kita lapangkan hati kita, betul kita jaga diri jangan sampai terpapar oleh corona. Tapi di balik itu semua yang dimuliakan oleh Allah, tangkaplah hikmah dari Allah. Tangkaplah sesuatu yang mungkin selama ini kita nggak ngeh, yang selama ini kita biasa-biasa saja, tapi ternyata hari ini Allah berikan kepada kita semua. Coba lihat sekarang, banyak yang selfie dengan langit. Dulu mana mau kita selfie, wajah kita melihat ke atas. Sekarang lihat langit lebih cerah, warna birunya indah sekali, seperti zaman kita kecil kalau gambar. Di mana-mana gambar sama gunung. Ada sawahnya, pakai tiang listrik, dikasih pohon kelapa, di atasnya awan menggumpal, warnanya. Di tempat bapak itu dulu kalau gambar awan warnanya apa? Oh, biru sama ya, warnanya biru, dikasih burung-burung di situ ya. Kalau disodorkan ke Pak Kino Sigit pasti jawabannya bagus. Nah, ada yang dia bilang jelek. Hari ini kita mau, masya Allah, memandang langit kita lebih cerah, lebih biru. Allahu Akbar. Banyak hikmah, jangan-jangan lebih banyak hikmah yang Allah beri daripada ketakutan kita pada virus. Ikhwan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang diperlukan apa? Imunitas tubuh. Yang diperlukan apa untuk membangun imunitas itu? Ada endorfin, rasa bahagia, kesenangan, kebahagiaan. Itulah yang membuat imunitas tubuh kita menjadi kuat. Nah, ini nantinya apa? Bahagia itu harus terus kita bangun, harus terus kita ciptakan. Dan yang lagi-lagi kita yakini, gak ada rasa bahagia kecuali Allah yang karuniakan, berikan kepada kita. Makanya apa? Banyak-banyaklah senyum. Ketemu dengan tetangga, dengan keluarga, senyum. Alhamdulillah. Jangan belum apa-apa bercerita susah. Kita suka begitu. Kalau ngomong dimulai soalnya, masalahnya. Nanti malam hadir ya, acara pengajian. Ya sebenarnya sih mau hadir saya, tapi masalahnya. Lah belum hadir aja udah masalah. Soalnya, soal itu guru yang bikin ya, bukan kita.
ngomong deh soalnya, masalahnya belum apa-apa kok pakai bahasa susah duluan. Optimisme kita bangun. Husnul dimulai dari mana? Cerminan hati itu ada di kata-kata. Kalau kata-katanya pesimis melulu, itu menunjukkan apa yang ada di hatinya. Bahagia, senyum, ketemu tetangga, ketemu jamaah, masya Allah, menyenangkan, membahagiakan. Gak usah ditanya sakitnya dulu lah, ya. Kenapa? Penting dia senyum dulu. Dan melihat kita senyum, alhamdulillah. Melihat anak-anak, masya Allah senang. Anak-anak belum berdosa, ya. Melihat orang tua, ya Allah sudah tua masih semangat ibadah, pasti ibadahnya udah lama dibandingin saya. Saya mau baru ibadah. Ini orang udah tua ibadah, pasti banyak ibadahnya kepada Allah. Allah Akbar, kita berpandangan positif selalu. Nah inilah yang membangun rasa bahagia. Ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senyum. Kalau kita mau pikir-pikir, senyum harusnya terserah kita. Mulut-mulut kita, bibir-bibir kita, kapan nanti kita mau senyum terserah. Tapi ternyata coba lihat, senyum gak bisa sendirian. Senyum itu butuh objek, baik yang dilihat atau yang diingat. Butuh kawan atau lawan sekalipun. Coba, gak ada lawan, gak ada kawan, gak ada objek yang dilihat, tiba-tiba senyum. Insya Allah yang lain yang melihat juga pada senyum juga. Ini mulai kapan nih kayak begini? Itu baru urusan senyum. Belum lagi yang lain, semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo kita kembali bangun semangat. Lalu dengan apa lagi hati kita menjadi tenang, lalu dia dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzikrillah. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berpikir kepada Allah, yatma'innu al-qulub, yatma'anna al-qulub, maka hati kita menjadi tenang. Kalau sudah tenang, kita bisa berpikir jernih. Kalau sudah berpikir jernih, maka insya Allah aktivitas kita pun akan terarah. Itmi'nan, dengan berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan bagi kita banyakin zikir kita. Apakah dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan zikir, dengan doa, kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh para ulama, kita terus mendekat kepada Allah. Yakin orang berzikir itu hatinya tenang. Kalau orang berzikir hatinya. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa lagi? Zikir yang utama apa? Al-Quran. Afdhalul dzikri qiraatul Quran. Zikir yang utama adalah membaca Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran, apalagi dia tadabbur, dia merenungi, dia memahami, maka insya Allah dia akan merasa bahagia. Nah ini gak perlu dilakukan lagi. 3 juz lewat. Juz apa itu? Lihat ada Qurannya masih cakep-cakep. Bersih, dirawat berarti ya. Beda loh, dirawat bukan dibaca. Dan saya yakin ini jamaah masya Allah meninggalkan. Artinya apa? Dengan Al-Quran. Selama ini kita buka WA, kita buka Instagram, kadang-kadang berkenyitlah dahi kita. Berita masuk ada 10 grup, beritanya kan nanti sama aja. Ada orang kesetrum, ada orang apa lagi? Ya beritanya itu aja. Viral sana, viral sini. Mobil tentara dipakai oleh orang ini. Begitu. Bahkan berita-berita yang kadang membuat kita menjadi nggak nyaman. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, lebih yakin mana berita-berita di dunia dengan berita-berita yang Allah berikan dalam Al-Quran. Bagaimana tentang hari esok? Bagaimana tentang kiamat? Bagaimana dengan masa depan kita? Apakah kita tidak merasa Allah telah menyediakan sesuatu yang akan membuat kita bahagia? Dan yang perlu diingat adalah bahagia bukan hanya terletak pada harta. Berapa banyak orang yang hartanya berlimpah tapi dia tidak bahagia. Berapa banyak orang yang duitnya banyak, kasurnya empuk, rumahnya besar, mau tidur susah, harus cari pel tidur terlebih dahulu.
Kita alhamdulillah di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja. Kalau udah waktunya tidur, alhamdulillah. Jabatan tinggi, hati-hati orang punya jabatan tingkat stresnya lebih tinggi. Kenapa? Banyak yang diurusnya. Tapi herannya banyak orang yang ingin mendapatkannya dan menduduknya. Bukan karena itu semua. Bahagia letaknya di hati. Maka Rasulullah mengingatkan abna al-ghina, kekayaan yang sesungguhnya apa? Ini orang yang punya hati, punya jiwa, dan dia diberikan kebahagiaan oleh Allah. Bukan kuantitasnya, bukan jumlahnya, bukan rupanya, bukan bentuknya. Tapi kalau hati sudah diberikan kebahagiaan oleh Allah, apa saja, di mana saja, kapan saja, dia merasakan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan, cuma Allah yang bisa bikin kita bahagia. Kita nggak bisa ngarang-ngarang tentang bahagia. Kita mau nyebut di depan orang kita bahagia, hati nggak bisa dibohong. Dan hati ini punya Allah. Dan makanya kemudian kita diperintahkan untuk menjaga hati ini. Mudah-mudahan hati ini adalah hati yang bersih, hati yang bening, hati yang selamat. Dan Allah mengingatkan dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kalau kita sudah paham dunia kita ini bukan segalanya, dunia ini tidak selamanya, maka ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, pasti ada tempat baru nanti untuk kita, ada suasana baru untuk kita. Dan Allah sudah sebutkan, nanti pada masa itu harta, keturunan anak-anak laki-laki kita gak ada manfaatnya. Artinya gak bisa kita tebus sekaya apapun kita kalau kemudian kita dibuat tidak bahagia dengan azab Allah. Tidak bisa dibayar, tidak bisa diganti dengan harta itu. Mau ditebus dengan anak-anak kita gak bisa. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka untuk membahagiakan kita jaga hati, kita bangun hati ini, dan kita terus bahagia di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja. Pandanglah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam ciptaannya, melalui peristiwa-peristiwa di kehidupan kita, melalui apa-apa saja yang ada di sekitar kita. Rasakan keagungan, maha kasih sayang Allah kepada kita semua. Selalulah berbaik sangka kepada Allah, terus mendekat kepada Allah, dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Sekali lagi, Masya Allah. Mudah-mudahan kita ikut sama Rasulullah. Rasulullah ngajarin doa, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, mohon kepada engkau, qalban saliman, hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang sehat. Karena pangkal segalanya adalah dari hati. Maka dari situlah kita akan merasakan sesuatu bersama dengan Allah. Dan karena hati juga milik Allah, mintalah hanya kepada Allah supaya hati ini terus dalam keadaan bening dan bersih. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf kami langsung pamit karena harus kesentul. Hari ini Ahad pertama, kita masih jaga zikir yang dulu kita dididik oleh Al-Baqul Kiai Haji Muhammad Arif Ilham. Ahad pertama ini masih ada, jadi mohon maaf kami sampai
saat ini, dan terus mohon doa mudah-mudahan bisa terus dilanjutkan. Dan juga di Mampang Ida 2 tetap masih ada zikir setiap hari Ahad ketiga. Ya, tapi orang sini sih nggak usah datang, jauhan. Ya, alhamdulillah saya sih mengundang barangkali Bang Arif dan semua. Sementara memang kita adakan di pesantren. Ya, di pesantren jika ada waktu silakan hadir, dan anak-anak muda, Aji dan kawan-kawan, ayo terus kita hidupkan lingkungan kita, kampung kita. Insya Allah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibahagiakan oleh Allah. Dan khusus untuk bulan Maulid besok, Rabiul Awal, kita ada rangkaian kegiatan. Salah satunya adalah insya Allah kita akan belajar kitab Syama'il Muhammadiyah, bagaimana tentang Rasulullah SAW, perilaku tindak tanduknya, dan insya Allah khatam kitab Syama'il Muhammadiyah, dan bersanad dari guru yang akan memberikan sanad sampai kepada pengarang kitab itu, insya Allah sampai Rasulullah SAW. Yang kedua, kita belajar aqidatul awam, insya Allah supaya akidah kita, tauhid kita terjaga. Kemudian saya ingin lingkungan ini menyambut Maulid ini harus bahagia. Di sini suka kebalik, urusan lain kita berani jor-joran, spanduk di mana-mana, umbul-umbul di mana-mana. Tapi kok urusan Maulid kayak biasa-biasa aja. Padahal beliau Rasulullah SAW yang akan memberikan syafaat buat kita. Rasulullah SAW yang menjadi tauladan kita. Kok biasanya biasa-biasa. Maka kami mengajak nanti ada rangkaian kegiatan termasuk bicara sirah nabawiyah dan sebagainya, insya Allah di pesantren Yatama wa Du'afa Al-Iqra. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.